Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami di sini akan membawakan materi dengan tema belajar mandiri, yaitu judulnya Budaya dan Kemandirian Masyarakat Desa Ciptagelar. Next. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Intan Cahyani Putri, yang kedua ada Miftah Adila Hartanto, yang ketiga ada Sarah Divani Adrina, dan yang terakhir ada saya sendiri, Marsa. Next. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang keterkaitan antara belajar mandiri dan budaya. Pada dasarnya, belajar mandiri adalah sebuah kesiapan seorang dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Hal ini menjadikannya sebagai pribadi yang aktif, kritis, bertanggung jawab. Menumbuhkan kebiasaan mandiri ini merupakan hasil interaksi antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya, sehingga tak jarang mereka menjadi mandiri akibat budaya dan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang ada di dekatnya. Itulah mengapa pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang budaya dan kemandirian masyarakat Desa Ciptagelar. Kemudian dalam kesempatan kali ini kami membagi jadi 3 konten. Yang pertama ada sejarah Desa Ciptagelar, meliputi letak sejarah. Yang kedua ada budaya belajar mandiri masyarakat Ciptagelar. Kemudian yang terakhir ada tantangan masyarakat Ciptagelar khususnya dalam menghadapi era Society 5.0. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah Desa Ciptagelar. Nah, yang pertama untuk letak geografis Desa Adat Ciptagelar ini. Dari Desa Adat Ciptagelar ini terletak di Jawa Barat, dan Jawa Barat ini kan terkenal dengan alam pegunungannya yang indah dan sejuk. Selain itu, Jawa Barat juga terkenal dengan banyaknya desa adat, yang salah satunya itu ini Desa Adat Ciptagelar, yang terletak di Kampung Ciptagelar, Desa Sirnarasa, Kecamatan Cisolok, Sukabumi. Nah, Kampung Adat Ciptagelar ini luasnya hanya sekitar 4 hektar dengan jaraknya sekitar 44 km dari Pelabuhan Ratu ke arah Cisolok, yaitu sekitar 200 km dari Jakarta, persis di perbatasan dengan tapal batas kawasan Taman Nasional Gunung Halimun atau TNGH. Lalu untuk sejarah Desa Ciptagelar, dalam bahasa Sunda, kata kasepuhan mengacu pada golongan masyarakat yang masih hidup dan bertingkah laku sesuai dengan aturan adat istiadat lama. Masyarakat Kampung Ciptagelar ini menyebut diri sebagai kaum kasepuhan Pancer Pangawinan, serta merasa kelompoknya sebagai keturunan Prabu Siliwangi. Perihal nama Pancer Pangawinan berasal dari kata pancer yang berarti asal-usul atau sumber, sementara kata pangawinan berasal dari kata ngawin yang artinya membawa tombak saat upacara perkawinan. Tetapi kata pangawinan dalam konteks ini mungkin bersangkut paut dengan barisan pangawinan atau barisan tombak pasukan khusus kerajaan Sunda yang bersenjata tombak. Nah, bukti sejarahnya sendiri, sejauh ini menurut Juanda memang masih banyak pihak yang meragukan keberadaan warga Desa Ciptagelar ini karena memiliki hubungan erat dengan Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Tapi jika melihat fakta situs yang diduga kuat peninggalan kerajaan Pajajaran yang beredar di desa tersebut, tepatnya di Kampung Pangguyangan, yaitu bisa dipercaya, apalagi di sekitar situs tersebut tumbuh pohon hanjuang atau pohon Pajajaran. Nah, situs yang ditemukan di perkampungan tersebut katanya dilihat dari ilmu arkeologi itu diyakini sebagai pemujaan animis. Di sana terdapat situs megalitik, batu jolang atau tempat pemandian, salak datar, tugu gede, cungkuk, batu kursi, dan batu dakon atau alat penghitung tanggal atau ilmu bintang. Nah, perkampungan tersebut itu memiliki cerita legenda yang merupakan salah satu tempat pelarian keturunan dari pengikut kerajaan Pajajaran. Sekitar tahun 1300 itu Prabu Siliwangi dan pengikutnya dikejar-kejar kerajaan Mataram dan Banten mencoba melarikan diri ke Pulau Christmas di Australia lewat pantai Tegal Belet, Kabupaten Sukabumi, tapi itu gagal dilakukan Prabu Siliwangi dan pengikutnya karena ombak Samudra Hindia pada saat itu sedang pasang. Nah, tanpa memikir panjang, Prabu Siliwangi ini meminta pada keturunan dan pengikutnya untuk mencari jalan masing-masing menyelamatkan diri dari kerajaan Mataram.
Dari sekian banyak pengikut dan keturunan Prabu Siliwangi, mereka akhirnya berpencar dan sebagian di antaranya itu berlari ke berbagai lokasi, sedangkan Prabu Siliwangi sendiri lari ke arah utara Pantai Tegal. Nah, berdirinya Desa Ciptagelar ini tidak terlepas dari yang sifatnya mitos dan tradisi yang melekat pada penduduk tradisional sebagaimana mestinya. Penduduk Desa Ciptagelar ini merupakan penduduk pindahan dari Desa Ciptarasa. Perpindahan ini didahului oleh sebuah mimpi atau wangsit yang diterima oleh beberapa tokoh dan akhirnya dengan terjadi berbagai macam kejadian oleh Abah Anom ini yang tokohnya itu kemudian diganti menjadi Ciptagelar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada budaya belajar mandiri masyarakat Ciptagelar. Yang pertama, masyarakat Desa Ciptagelar dilarang untuk menjual padi hasil panennya. Tradisi ini telah berjalan turun-temurun. Hal tersebut menjadi simbol kehidupan bagi masyarakat Ciptagelar. Yang kedua, masyarakat Ciptagelar mempunyai aturan-aturan tersendiri seperti hutan larangan, hutan titipan, dan hutan garapan. Mereka punya batas lokasi dan waktu tersendiri. Kapan lahan boleh dibuka dan bagaimana ia kembalikan lagi menjadi seperti semula. Yang ketiga, ada Kasepuhan Ciptagelar juga mengandalkan sinar matahari dengan pembangkit listrik tenaga surya, energi dari PLTS untuk memancarkan wifi desa. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan apa yang dialami oleh masyarakat Ciptagelar yang memegang teguh tradisi. Dunia bersifat sangat dinamis dan selalu berkembang sehingga teknologi menjadi aspek penting dalam kehidupan. Perkembangan Society 5.0 merupakan perubahan tingkah laku masyarakat yang mengikuti perkembangan teknologi dan berpusat pada kebutuhan manusia saat ini. Nah, hal ini bisa menjadi tantangan bagi masyarakat Desa Ciptagelar. Tapi, walaupun Desa Ciptagelar memegang teguh tradisi dari leluhur, mereka tetap menerima teknologi yang telah ada, tetap diterima. Namun, mereka tidak terlalu tergantung oleh teknologi. Masyarakat Ciptagelar menyeimbangkan penggunaan teknologi modern dengan tetap menjalankan nilai tradisi, kebersamaan, dan gotong royong. Bahkan di saat teknologi yang berkembang, mereka menjadikan hal itu menjadi inovasi untuk membangun teknologi mereka sendiri untuk masyarakatnya. Oke, berikut kami sajikan video tentang Desa Ciptagelar itu sendiri. Menjelang petang, kami tiba di Kasepuhan Ciptagelar, diiringi hujan bulan Januari. Kami hendak merekam bagaimana masyarakat adat yang melarang mekanisasi pertanian ini justru mampu bersuasembada pangan dan bahkan memproduksi sendiri energi listriknya. Secara administrasi kenegaraan, Kasepuhan Ciptagelar berada di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat. Namun secara adat, Ciptagelar adalah ibu kota bagi 568 kampung lainnya yang dihuni tak kurang dari 30.000 jiwa di areal seluas hampir 5.000 hektar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan warganya, komunitas adat penganut Sunda Wiwitan ini memiliki 8.000 lumbung padi yang menjamin ketersediaan pangan hingga 3 tahun.
Padahal, seperti halnya masyarakat Baduy, aturan adat di Ciptagelar hanya mengizinkan menanam dan panen setahun sekali, serta pantang menggunakan alat pertanian modern seperti traktor. Bandingkan dengan kondisi umum di Indonesia, di mana Bulog yang memiliki 600 gudang, cadangan berasnya rata-rata hanya 8 bulan sampai 1 tahun saja. Bila ada kekurangan, Indonesia harus mengimpor. Padahal sawah di Indonesia digenjot panen 2 kali setahun dengan mekanisasi pertanian dan aneka pupuk kimia. Lantas mengapa hasilnya bisa berbeda? Selama sepekan tinggal di sini, kami mencatat setidaknya ada 3 faktor yang membuat Ciptagelar mampu bersuasembada. Pertama, karena adat melarang warganya menjual beras. Yoyo Yogasmana, salah seorang warga yang kerap menjadi juru bicara Kasepuhan, menjelaskan alasannya. Beras atau padi itu sendiri adalah kehidupan. Jadi ketika misalnya seseorang menjual beras, artinya ibaratnya menjual kehidupan itu sendiri. Ketika kehidupannya sudah dijual, artinya ngomong hidup, ngomong nyawa. Kalau di sini masuknya klasifikasi dosa besar. Seseorang yang menjual padi atau menjual beras, ibarat telah menghilangkan nyawa. Atau bisa konotasi hubungannya nanti sejajar dengan orang yang membunuh. Untuk memenuhi kebutuhan yang harus dibeli dengan uang, warga Ciptagelar memiliki sumber-sumber pendapatan lain seperti berternak, berdagang, atau menjadi pegawai. Faktor kedua adalah strategi tanam serentak dengan melihat tanda-tanda astronomi seperti akan dijelaskan pemimpin adat Ugi Sukriana Rakasiwi atau dikenal dengan Abah Ugi. Abah Ugi kini berusia 30 tahun. Ia mulai memimpin Kasepuhan sejak usia 21 tahun ketika menggantikan ayahnya Abah Anom yang wafat pada tahun 2007. Itu kita lihat bintang, ada namanya bintang kidang sama kerti, itu yang menjadi acuan kita di sini. Kalau istilahnya udah lurus dengan kita, wah di situ kita udah bisa nanam padi. Bintang itu loh dalam 1 tahun lewat itu cuma 3 kali sampai 4 kali saja. Dan yang menjadikan hama tidak ada, kita nanam padi itu serentak. Kalau di kota kan terus-terusan tiap bulan bertahap terus. Jadi udah yang ini panen, dia pindah lagi ke sawah tetangga, pindah lagi. Jadi ya si siklus hama juga dia akan bertahan panjang. Kalau di Abah di sini ketika hama kita nanam padi, hama misalkan ada gitu kan, dia nggak banyak kan. Ketika dia udah mau banyak, ketika Abah udah panen, dia kan pasokan makannya nggak ada, otomatis dia akan jadi sedikit lagi. Oke, dari video dan paparan kami di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa belajar mandiri tidak selalu harus berasal dari sekolah. Karena sejatinya belajar mandiri adalah sebuah kemampuan seseorang menjadi pribadi yang mandiri akibat interaksi dirinya dengan lingkungannya termasuk budaya. Hal ini pun tercermin dari budaya masyarakat Desa Ciptagelar yang mampu membuat pribadi masyarakatnya menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, dan berinisiatif tinggi. Sehingga mereka pun mampu mencapai tujuan masyarakat, yaitu menjadi masyarakat yang sejahtera. Oke, sekian paparan materi dengan tema belajar mandiri dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.